kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, aman ya guys, siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke ya. Oke, siap ya teman-teman, sehat selalu ya, aman ya, siap ya. Guys, sebagai pengumuman aja, siap Mbak Via, Mbak Apong, Mbak Bunda. Assalamualaikum. Iya. Oke, bentar ya. Oke, kita aku mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok tuh malam nisfu Sya'ban harus sedekah di malam hari apa gimana? Enggak, sedekahnya subuh aja, subuh ya. Subuh aja Mbak, sedekah subuh oke ya, enggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, misalnya puasa nisfu Sya'ban hanya 2 hari. Puasa nisfu Sya'ban tuh cuma sehari aja di hari Jumat. Jadi besok itu puasa Yaumul Bid masih ya. Siap Mbak Indra, Mbak Oma. Besok itu puasa Yaumul Bid, lalu Kamisnya puasa Jumatnya puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, aman ya teman-teman, satu malam aja kok. Coba aku tulis dulu ya. Stikernya udah bisa ditulis ya. Besok malam nisfu Sya'ban. Oke, gini guys ya. Oke, besok malam nisfu Sya'ban udah bisa dia. Oke, Ustazah siap Mbak Ella ya. Malam nisfu Sya'ban baca Yasinnya habis maghrib lanjut Isya boleh nggak? Bisa. Tapi baca Yasin itu cuma sebentar kok guys. Habis maghrib menjelang Isya bisa sih ya. Tapi boleh kalau teman-teman mau lanjutin ya. Siap Mbak Lin, atau tengah malam juga bisa ya. Oke Ustazah, iya apa yang harus saya lakukan untuk saya yang sedang datang bulan? Tadi udah ada videonya tuh. Ya, untuk teman-teman yang datang bulan, teman-teman boleh melakukan perbanyak sholawat gitu ya. Lalu teman-teman boleh berzikir ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Kemudian teman-teman boleh perbanyak istighfar, kemudian boleh perbanyak untuk melakukan yang namanya muhasabah atau berdoa. Pada sebagian pendapat katanya ya diantaranya adalah Imam Nawawi menyatakan boleh baca Quran yang ada terjemahan atau di handphone. Tapi ada sebagian yang mengharamkan. Itu teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, siapa aja yang berhak menerima zakat subuh ya? Sedekah subuh bebas, boleh ke anak yatim, boleh ke fakir miskin, boleh ke orang-orang anak yatim, fakir miskin, boleh ke orang ke keluarga, nggak ada masalah, ngasih makan kucing juga nggak ada masalah ya. Ustazah, saya lupa nggak puasa hari Rabunya, nggak puasa kalau Kamis niatnya gimana? Nggak apa-apa, besok boleh puasa Yaumul Bid ya. Besok boleh puasa Yaumul Bid, nanti hari Kamisnya boleh nisfu Sya'ban. Jadi Kamis Jumat doang nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nggak ada sholat nisfu Sya'ban. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam nisfu Sya'ban ya. Jadi besok malam itu perbanyak sholawat, zikir, istighfar, perbanyak sholat sunnah. Ya, ada namanya sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat wudu, sholat tahajud, sholat witir. Besok ya, besok malam ya. Boleh nggak puasanya dari tanggal 13, 14, 15? Boleh, nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau malam nisfu Sya'ban kunu mandi taubat saat mandinya kapan? Sunnah, nggak wajib ya teman-teman, di jam berapapun teman-teman mau ya. Siap Mbak Yayan, Mbak Asih. Teman-teman yang haid, perhatikan aku, yang haid besok malam itu bisa beribadah dengan cara apa? Bisa beribadah dengan cara sholawat, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Ya, sholawat, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Ya, zikirnya bisa istighfar, astagfirullahalazim gitu ya. Atau teman-teman bisa baca zikir di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Besok baca sebanyak-banyaknya ya. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Siap Mbak Yayan, Mbak Lin, jazakumullah, ya. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Nah, ini zikir ya. Besok malam dibanyak-banyakkan ya. Besok malam dibanyak-banyakkan. Besok malam nisfu Sya'ban ya. Ini kita udah kampanye dari jauh-jauh hari sebelumnya ya. Oke, Ustazah, saya malam Sya'ban baca Yasin berjemaah. Kalau kita nggak lancar gimana? Nggak apa-apa Mbak, ikuti aja jemaahnya Mbak. Ya Mbak, ikuti aja jemaahnya. Tapi ingat, Yasin yang pertama, coba gini deh. Tadi sore aku udah ceramah juga, sekarang aku ulang lagi ya. Yang tadi sore ceramah aku belum jelas, aku ulang lagi ya. Teman-teman, amalan besok malam ya. Siap Mbak Lina, Mbak Alia. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi gini, besok malam itu, malam Jumat adalah malam puasa, malam nisfu Sya'ban. Teman-teman dianjurkan memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Apa ibadahnya? Pertama dianjurkan baca Yasin 3 kali dari habis maghrib menjelang Isya. Kalau nggak cukup boleh disambung habis Isya. Tapi habis maghrib menjelang Isya cukup tuh biasanya sih ya. Nah nanti Yasin yang pertama doakan untuk supaya panjang umur. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkahlah usia saya gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah selesai baca Yasin, teman-teman mau baca Yasin yang kedua, doakan supaya rezeki berkah. Ya Allah, banyak dan berkahkan rezeki saya ya. Dah, lagi haid sebentar ya. Kemudian yang ketiga, Yasin yang ketiga, doakan supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Oke, baca Yasin 3 kali ya. Kalau nggak bisa Arabnya, terpaksa baca Latinnya ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang kedua, nanti wanita haid nanti aku jelaskan. Kemudian yang kedua, besok malam itu malam nisfu Sya'ban, teman-teman dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Perhatikan sholat sunnah apa. Nanti sholat sunnahnya lebih bagusnya sepertiga malam ya. Jadi lakukan, ambil wudhu, bumil ya boleh baca lah, nggak ada masalah. Teman-teman ya sekaligus Yasinnya ya. Oke, contoh misalnya teman-teman boleh melakukan sholat sunnah. Caranya gimana? Teman-teman ambil wudhu, oke, lakukan sholat sunat wudhu dulu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri. Nggak usah ngambil wudhu lagi kalau teman-teman masih ada wudhu. Lalu kemudian teman-teman naik lagi, boleh lakukan sholat sunat hajat. Misalnya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang lagi haid nanti ya, aku jelasin. Dah. Kemudian setelah sholat sunat hajat banyak minta sama Allah ya. Apa yang ingin teman-teman minta. Kayak sholat subuh aja ya. Kemudian salam kanan salam kiri, kalau mau lanjut sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan? Nah itu bisa. Atau mau dilanjutkan dengan tahajud 2 rakaat boleh. Lalu lanjutkan dengan witir. Pokoknya besok malam itu perbanyak sholat sunnah. Yasin 3 kali sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, perbanyak sholawat ya. Sholawat. Karena dalil yang memerintahkan kita untuk sholawat itu turunnya di malam nisfu, di waktu Sya'ban. Jadi sholawat aja, mau sholawat adrikni, munjiat, nariyat, tibil kulub, terserah. Pokoknya perbanyak sholawat. Kapan Ustazah? Antara selesai sholat itu boleh. Atau bangun tengah malam sholawat. Atau pokoknya habis isya sholawat. Bebas. Pokoknya sepanjang malam perbanyak sholawat ya. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca doa Sya'ban ya. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Sholat tadi boleh terbalik-balik, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Oke, paham ya? Nah sekarang apa tadi? Yasin 3 kali, perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah nggak harus yang tadi. Misalnya sholat tahajud aja 8 rakaat nggak apa-apa juga ya. Yang penting sholat sunnah banyak-banyakkan. Niatnya terserah teman-teman mau sholat yang mana ya. Kemudian selanjutnya baca sholawat gitu ya. Kemudian baca doa Sya'ban ya. Ini doanya ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke.
Dah, bisa dibaca habis maghrib menjelang isya atau habis isya atau tengah malam. Pokoknya batasnya azan subuh ya. Kalau aku sih tim yang tengah malam ya, teman-teman ya, terserah. Habis maghrib menjelang isya, habis isya, pokoknya menjelang azan subuh lah. Nah, clear ya. Sekarang bagaimana? Ini doa supaya kita diampunkan dosanya. Allahumma innaka, ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Itu artinya. Jadi screenshot aja, besok malam dibaca. Ya, dari malam ini juga nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, baca aja sebanyak-banyaknya semampunya Mbak ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau besok malam itu apa yang mesti kita lakukan kalau kita haid? Nah kan itu persoalannya kan guys. Kalau teman-teman haid, teman-teman bisa fokus memperbanyak ya. Fokus memperbanyak sholawat ya. Nah sholawat itu guys, aku jelaskan sebentar ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ikuti terus live dan VT-VT terbarunya aku. Insya Allah kita dapat insight ya. Jadi sholawat itu sebelum teman-teman baca, nih yang lagi haid nih. Ya, yang tidak haid juga bisa. Kalau teman-teman mau sholawat, pertama sholawat itu berpahala, jelas dong. Yang kedua guys, sholawat itu bisa diwasilahkan guys. Contoh, ya Allah, saya baca sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburan orang tuaku, luluslah suamiku PNS, dekatkan lagi rumah tanggaku yang udah rapuh, aku pengen punya keturunan. Sholawat bisa digitukan. Ya, terus baca sholawat 100 kali. Nggak ada masalah ya. Jadi wanita haid dia boleh sholawat ya ketika besok malam. Oke ya, haid ya. Udah kelar ya, nomor 1 oke. Sholawatnya bebas Mbak. Mau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad doang boleh. Sholawat Jibril boleh. Sholawat Nariyat Munjiat Tibil Kulub. Boleh bebas aja. Semua sholawat bagus ya. Nah sholawat bebas ya. Intinya perbanyak sholawat ya. Wanita haid ya. Bisa habis isya, bisa menjelang azan subuh, bisa tengah malam, bebas ya. Kemudian yang kedua, wanita haid boleh perbanyak istighfar ya teman-teman ya. Karena besok malam itu dalam hadis dijelaskan adalah Allah akan memantau aktivitas hambanya malam itu ya, dan akan diampunkan dosa orang-orang yang beristighfar ya. Istighfar atau baca doa ampunan yang tadi teman-teman. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Nah, screenshot aja nih aku sematin. Screenshot aja, besok baca sambil lihat handphone pun gak apa-apa menjelang hafal. Karena ini juga doa Lailatul Qadar nanti. Teman-teman hafal lah ini doa ini ya. Dah. Kemudian yang ketiga, wanita haid boleh banyak berzikir ya. Zikir apa saja? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, salawat, kemudian istighfar, kemudian berzikir. Dan keempat, perbanyak berdoa ya. Wanita haid bisa banyak berdoa. Itu bisa. Nah, persoalan wanita haid boleh nggak baca Quran di handphone? Boleh nggak baca Qurannya, baca Yasinnya di Quran yang bercampur dengan bahasa Arab? Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ada yang tegas mengatakan nggak boleh. Ada yang bilang wanita haid boleh di HP. Aku adalah tim yang menyatakan di handphone masih boleh. Tapi kalau teman-teman khawatir, boleh nggak baca sama sekali. Oke ya? Paham ya teman-teman ya? Clear? Clear ya? Nah, kalau yang wanita haid tadi apakah harus berwudu? Tentu tidak. Tapi kalau yang tadi sholat wajib wudu dong kalau yang tidak haid. Udah clear ya teman-teman ya. Baca Yasin habis isya boleh, tengah malam juga boleh. Habis maghrib menjelang isya oke lah, iya kan? Nah, oke besok habis isya, aku live besok habis isya seperti biasa, ya. Oke, kemudian selanjutnya, besok teman-teman puasa Yaumul Bid. Clear bukan keluar, keluar saja, clear. Oke, gitu ya. Nah, jadi hari ini kan puasa Yaumul Bid. Cuman teman-teman barangkali tadi ada yang tidak berpuasa. Ini aku sematkan lagi nih ya, zikir Sya'ban ya. Tuh teman kita nulis aku sematin, screenshot aja. Nah,
Oke, saya habis maghrib bacanya, ya nggak apa-apa, ya, oke. Habis maghrib menjelang isya cukup loh, waktunya panjang itu, ya. Terus puasa lagi ya, kemarin puasa nisfu Sya'ban, kemarin hari ini kan tadi puasa Yaumul Bid kan. Nah besok itu puasa, besok itu masih puasa Yaumul Bid ya teman-teman ya. Besok puasa Yaumul Bid, Jumatnya niatkan puasa nisfu Sya'ban ya. Puasa nisfu Sya'ban di hari Jumat ya teman-teman ya. Hari Jumat niatkan puasa nisfu Sya'ban. Oke. Ustazah, oke. Jumat puasa Sya'ban. Sabtunya masih boleh puasa enggak? Oke, teman-teman perhatikan aku sebentar. Siap Mbak Omi, Mbak User. Perhatikan aku pelan-pelan. Ada hadis yang melarang tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi lihat tafsir dari hadisnya. Ulama madhab diantaranya Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, ya, itu menyatakan bahwa larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban tidak berlaku bagi orang yang udah terbiasa puasa sebelumnya. Jadi kalau teman-teman udah biasa puasa Daud, Senin, Kamis, puasa Yaumul Bid, masih boleh puasa sunnah menjelang Ramadan. Tapi 1 hari menjelang Ramadan udah nggak bisa lagi. Karena tanggal 30 Sya'ban, 1 hari menjelang Ramadan, itu sudah hari syak, hari yang diharamkan berpuasa. Oke. Nah, jadi teman-teman boleh aja masih berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Dan untuk puasa kodo masih bisa ya. Nah, masih bisa teman-teman ke puasa menjelang 1 hari menjelang Ramadan ya. Paham ya? Clear ya teman-teman ya. Jadi misalnya nanti Jumat nisfu Sya'ban, Sabtu pengen kodo, Minggu pengen kodo, Senin pengen kodo, is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya niatkan wasilah sholawat untuk orang tua, terus berhenti bacanya. Apa niatnya dari awal lagi? Enggak, 1 kali baca, 1 kali duduk boleh. Wah, oke, gitu ya teman-teman ya. Iya betul sekali ya. Ya sama-sama, salam kenal semua ya. Semoga teman-teman yang baru mampir betah belajar di akun ini ya. Oke, Ustazah, saya sholat setelah maghrib menjelang sholat setelah maghrib menjelang isya. Itu sholat awabin namanya. Sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat, iya kan? Jadi 2. Kalau 2 rakaat doang boleh sih ya teman-teman ya. Nanti setiap rakaatnya dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Aman ya. Oke. Ustazah, duluan mana waktu subuh imsak? Jadi batas sahur adalah adzan subuh. Kalau teman-teman puasa sunnah, pokoknya selagi sebelum azan subuh masih bisa sahur walaupun dengan segelas air putih. Oke, gitu ya. Oke, nisfu Sya'ban itu pertengahan di bulan Sya'ban ya. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadisnya jelas bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu bahwa semua dosa akan diampunkan kecuali orang syirik dan bermusuhan. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa ikut live terus dengari aku, ceramah-ceramah aku dan video-videonya aku, dan hampir setiap yang aku sampaikan ini sebenarnya udah ada di video-video juga ya, bisa dinikmati aja. Siap Mbak Aisyah. Ustazah, oke, tema malam ini tentang nisfu Sya'ban ya. Saya menjalankan puasa sunnah tapi saya tidak sahur. Boleh, nggak ada masalah. Jadi guys, sahur itu bukan rukun puasa, bukan juga syarat sahnya puasa. Hanya saja sahur itu adalah sunnahnya berpuasa. Kalau nggak sahur puasanya sah, yang penting niat. Cuman kan kita itu
Sedih kalau kita nggak sahur. Apa guna sahur? Pertama, ada berkah di dalam sahur. Yang kedua, dalam sahur itu insya Allah nanti kita akan membedakan diri dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa tapi nggak bersahur. Yang ketiga, kalau kita bersahur doa kita mustajab. Oke, jadi macam itulah ya. Sayang ya kalau kita nggak sahur. Siap Mbak Seli ya. Ustazah, iya, kayak gitu ya teman-teman ya, sehat ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ustazah, iya, kalau minum aja sahur boleh. Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa bersahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih aja ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang haid tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Kita dapat berita baiklah dari Sayyidatina Aisyah ketika Aisyah dengan Rasulullah pergi berhaji. Di tengah jalan Aisyah itu haid, maka dia sedih dan menangis seperti nangisnya teman-teman malam ini yang haid. Ya, nah sedih ya. Jadi nggak apa-apa, apa kata baginda Nabi, kamu telah mendapatkan pahala haji karena haidmu, bukan karena kehendakmu, karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu ya. Ustazah, bagaimana kalau puasa Daud pas hari Jumat? Khusus puasa Daud dan puasa Qadha, kalau dia dipas di hari Jumat sendiri nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau keluar flek coklat sisa haid, jadi kapan kita baru bisa sholat? Oke, semangat ya. Kalau masih ada flek nggak bisa, belum bisa puasa, belum bisa sholat. Suatu ketika sahabiah, sahabat wanita Rasulullah datang menemui Aisyah menggunakan bejana berisi kapas berwarna kuning. Ya Aisyah, aku udah bersih si haidnya, tapi ketika ku cek masih ada nih warna kuning macam ini. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sabar dulu sampai cairan kuning itu berubah menjadi putih atau kering sama sekali. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, bagaimana kalau kita lagi bersin kedua? Gimana maksudnya? Lagi bersin kedua? Bersin kedua ini maksudnya gimana Mbak ya? Coba ya. Ustazah, iya. Kalau hari ini kita tak berpuasa tapi kita hanya puasa hari Jumat. Nah itu dia. Jumat sendiri kan puasa tidak dianjurkan kecuali puasa Daud dan puasa Qadha kan. Jadi kalau teman-teman kebetulan puasanya di hari nisfu Sya'ban Jumat doang, aku nggak nganjurkan. Tetaplah mulai besok puasa Yaumul Bid Kamis digandeng dengan nisfu Sya'ban. Kalau teman-teman besok nggak puasa mungkin karena haid, boleh puasa nisfu Sya'ban dan setelah itu Sabtunya Jumat nisfu Sya'ban, Sabtunya teman-teman boleh puasa Qadha digandeng Jumatnya. Oke. Ustazah, kalau mens apa bisa puasa? Nggak bisa lah, orang haid, iya kan? Ustazah, iya, oke. Saya lagi haid, adakah amalan khusus? Tadi udah kita bahas. Pertama bisa sholawat, kemudian perbanyak berzikir, ketiga berdoa, keempat ingat kekurangan diri. Aku ulang lagi ya. Pertama sholawat. Orang haid bisa sholawat ya. Nah sholawat itu teman-teman boleh diwasilahkan. Ya Allah, saya sholawat. Dengan sholawat ini sehatlah badan saya. Kemudian lapanglah kuburan orang tua saya. Sholawatnya bebas, adrikni, munjiat, nariyat, bebas ya. Oke. Kemudian yang kedua gitu ya, teman-teman boleh istighfar ya, istighfar. Kemudian yang ketiga, teman-teman boleh baca doa yang sangat bagus ketika besok malam. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, gitu ya. Kok aku nggak bisa menyematkan komentar ya? Coba aku tes ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oh, bisa ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau keputihan boleh sholat nggak? Boleh, tapi cebok dulu sebelum teman-teman sholat. Dan celana yang kena keputihan nggak bisa dipakai sholat ya. Ustazah, bagusnya puasa nisfu Sya'ban dari besok atau hari Jumat? Enggak, Mbak. Puasa nisfu Sya'ban itu cuma sehari doang, Mbak, di hari Jumat. Jadi besok Mbak puasanya Yaumul Bid, Mbak. Jadi kan puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. 13, 14, 15 Hijriah. Jadi tadi kita udah puasa Yaumul Bid.
besok puasa Yaumul Bid. Nanti hari Jumat puasanya nisfu Sya'ban. Bukankah nisfu Sya'ban cuma 1 hari? Ya, nisfu Sya'ban cuma 1 hari aja di hari Jumat ya. Tapi besok Kamis boleh puasa, niatkan Yaumul Bid supaya Jumatnya nggak sendiri ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Nah, jadi besok puasa Yaumul Bid biar Jumatnya nggak sendiri ya. Clear ya. Oke, Ustazah. Oke. Oke gitu ya. Saya oke nggak apa-apa. Saya kemarin puasa Ustazah dengan niat Yaumul Bid. Kemarin belum lah teman-teman, tadi Yaumul Bid ya, nggak apa-apa. Besok Yaumul Bid lagi ya, besok Yaumul Bid, besoknya lagi nisfu Sya'ban. Makanya teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Nanti aku ingatkan terus kok teman-teman, bahkan aku sering sampaikan kalau udah ketemu momentumnya ya. Oke, iya, aku baca Yasin 3 kali 2 hari yang lalu pas Ustazah nyampaikan. Oh, mungkin masuk live, aku nyarankan baca Yasin 3 kali. Itu untuk malam nisfu Sya'ban, Mbak. Nggak apa-apa, tetap dapat pahala ya. Oke, nggak apa-apa, pokoknya enjoy aja ya teman-teman ya. Besok malam baca lagi aja ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, madu aku udah sampai, siap. Saja saya asam lambung. Kalau teman-teman nih yang tadi bilang nih saya asam lambung nggak bisa puasa, nggak apa-apa nggak puasa nisfu Sya'ban. Tapi coba teman-teman ikhtiar usaha dulu dengan akasia, madu akasia yang sering aku spill. Udah banyak yang sembuh dan menyatakan bisa puasa. Ya, nah yang sakit lutut, sakit tumit nanti bisa ke madu rambutan yang sering aku spill, bisa sholat tarawihnya enak karena udah nggak sakit lutut lagi. Tapi nanti ya. Oke, Ustazah, iya, sholat duduk dengan tidak sempurna. Oke, karena kaki saya lagi cedera, Mbak nggak usah khawatir Mbak. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Mau kaki Mbak cedera, ya, mau sholat Mbak dalam keadaan selonjoran, bersila, nggak ada masalah. Madu nanti sebentar ya, kita tanya jawab dulu, nanti baru ada keranjangnya gitu ya teman-teman ya, jam 9-an. Jadi nggak apa-apa ya Mbak. Ustazah, iya. Kalau kita ngirim ke Al-Fatihah ke orang lain, mana lah dia terbang guys. Astagfirullah. Terbang dia ya. Aku sedang berusaha sekuat tenaga membaca dan menjawab komentar. Dimaklumi ya, maafin ya kalau nggak kebaca ya guys. Perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid. Perempuan tidak wajib ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Kalau dia mau ke masjid boleh, bahkan ada perintah dari baginda Nabi kepada para sahabat. Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid. Kalau besok hari Kamis puasa Yaumul Bid, boleh nggak niatnya digabung sama Senin Kamis? Nggak usah digabung, Mbak. Niatnya Yaumul Bid aja, Mbak. Ya, jadi kalau ketemu Senin Kamis dengan Yaumul Bid, teman-teman niatnya Yaumul Bid. Ketemu Yaumul Bid dengan nisfu Sya'ban, teman-teman niatnya nisfu Sya'ban ya. Oke, paham teman-teman? Ustazah, Kamis puasa Daud, Jumat nisfu Sya'ban enggak juga nggak ada masalah teman-teman. Kalau udah puasa Daud, udahlah fokus aja ke puasa Daud, udah cukup, lebih dari cukup. Kalau bahasa akunya lah lebih labiah ya. Ustazah, iya. Kalau setelah sholat Isya langsung sholat witir, terus malamnya jam 3 bangun tahajud, bisakah? Bisa, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali ya teman-teman ya. Jadi aku jelaskan witir mau ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Jadi gini guys. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, dia lebih penting dibanding tahajud dan taraweh. Karena Rasul tidak pernah tinggalkan witir, tapi Rasul pernah tinggalkan taraweh dan Rasul pernah tinggalkan
Dan Rasul pernah tinggalkan ini guys, sholat tahajud ya. Jadi witir itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya teman-teman ya. Jadi kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, ya kan? Nanti rakaat 1 berdiri guys, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi sholat witir tidak sama dengan sholat maghrib. Kalau maghrib dia ada tahiyat awal, kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Nanti rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Ya, nah kalau udah witir habis isya, tengah malam boleh tahajud, tapi nggak boleh witir, karena witir nggak boleh 2 kali. Tahajud boleh guys berkali-kali. Ya, habis tidur teman-teman, jam habis isya tidur jam 10 bangun tahajud. Tidur lagi ingat masa lalu, terbangun lagi tahajud lagi. Boleh teman-teman ya. Cuman kalau witir nggak boleh, cuman boleh 1 kali saja ya. Saya masih bingung sholat witir 3 rakaat. Bingung? Gampang. Sholat witir itu sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama langsung naik. Jangan pakai tahiyat awal. Rakaat kedua langsung naik ya. Rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Gampang kan? Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Paham nggak? Ya gitu aja caranya ya. Oke. Ustazah, kalau besok puasa sekalian qada Ramadan, usahakan 1 niat 1 amal ya, jangan hitung ya, hitung-hitungan lah ya, nggak apa-apa. Karena qada dan puasa sunnah itu jauh beda. Qada harus pasang niat sebelum azan subuh. Sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Qada tak boleh batal sampai maghrib. Sunnah boleh batal kalau lapar. Qada suaminya butuh, jangan batalkan. Sunnah suaminya butuh, batalkan puasanya. Beda ya. Ustazah, iya. Aku niat puasa yaumul bid, maghribnya haid. Gimana? Ya udahlah, berarti nggak rezekinya. Nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, kalau witir 1 rakaat nggak ada masalah. Ustazah, udah lumayan itu 1 rakaat untuk pemula, ya kan? Aman itu. Apakah sholat witir setelah isya wajib sholat ba'diyah isya dulu? Tidak. Namanya ba'diyah itu tetap sunnah. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan ba'diyahnya, ya. Oke, Ustazah, puasa yaumul bid bisa 1 hari bisa, cuman sayang aja ya. Sholat witir 1 rakaat gimana Ustazah? Segampang itu. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai gitu aja. Oke. Nah, paham? Aman ya? Kayak gitu aja guys. Oke, aman ya? Oke, dah. Nah, Ustazah sholat tahajud kalau 4 rakaat 1 kali salam niatnya bahasa Indonesia ya. Jadi gini, seluruh niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat sahur, niat wudhu, niat mandi junub ya, niat tayamum, semua niat boleh pakai bahasa Indonesia. Cuma kenapa aku selalu menjelaskan sejauh ini pakai bahasa Indonesia? Karena ada perintah dari baginda Nabi, khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan takarannya. Nih kalau aku ajarkan pakai bahasa Arab pula semuanya pusing teman-teman, terus bubar hambiar. Makanya teman-teman yang menentukan apakah aku mau naikkan ke bahasa Arab nanti atau tidak. Nah, jadi aku melihat jamaahnya dulu. Tapi sah kok teman-teman ya. Oke, aman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat taraweh langsung 4 rakaat. Oke, aku mau jelasin cara sholat sunnah langsung 4 rakaat. Aku mau jelasin cara sholat sunnah 4 rakaat. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Iya, bahasa Indonesia tetap sah kok ya. Jadi gini guys. Misalnya pengen sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam. Pengen sholat tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam.
pengen sholat taraweh nih pura-puranya 4 rakaat 1 kali salam. Pokoknya kalau 4 rakaat 1 kali salam. Kalau 4 rakaat 2 kali salam kan udah jelas lah kita tahu ya kayak sholat subuh aja kan. 2-2 kan. Tapi ada yang pengen 4 rakaat 1 kali salam misalnya gitu ya. Kalau pengen 4 rakaat 1 kali salam gitu ya. Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat kayak gini caranya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu kan guys. Nah, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nanti rakaat pertama langsung berdiri guys. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga langsung berdiri. Rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal teman-teman. Ya, kalau sholat zuhur ada tahiyat awal di rakaat kedua. Kalau sholat isya ada tahiyat awal di rakaat kedua gitu kan. Tapi kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Termasuk taraweh langsung 4 rakaat ya. Oke gitu ya, aman ya. Tapi saran aku teman-teman untuk pemula fokus aja dulu ke dua-dua lah daripada ribet-ribet pula kan. Ustazah, iya kalau sholat sunat witir, bentar ya teman-teman. Tahajud juga gitu mbak, tahajud juga gitu, sama aja dia ya, tahajud juga gitu. Pokoknya seluruh sholat sunnah kalau 4 rakaat itu kalau mau 1 kali salam caranya kayak gitu ya, tapi kalau 2-2 mah aman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah sholawat Nabi pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak ya? Boleh pakai, boleh tidak ya? Oke, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid tidak sahur boleh nggak? Jadi gini guys, seluruh sholat sunat ya, itu seluruh puasa itu tidak wajib sahur. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Sebentar ya teman-teman ya. Loh sekarang ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Jadi seluruh sholat puasa sunnah atau puasa wajib tidak wajib sahur. Dia cuman sunnah saja ya. Dia tidak wajib ya teman-teman ya. Dia tidak wajib. Cuman kalau nggak sahur kita kehilangan beberapa momentum. Yang pertama dalam sahur ada berkah ya. Kemudian yang kedua dalam sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam sahur doa kita mustajab ya. Ustazah, kalau witir rakaat kedua apakah tetap pakai tahiyat akhir? Kalau dia 3 rakaat 2 kali salam, tentu 2 rakaat pertama kayak sholat subuh, nanti 1 rakaat terakhir ya berarti 1 rakaat. Oke, gitu ya. Siap. Dan baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, sahur itu rukun puasa? Enggak, sahur itu bukan rukun mbak. Jadi kalau nggak sahur nggak apa-apa ya. Oke, cuma sayang aja ya teman-teman ya. Sayang aja sahurlah kalian walaupun dengan 1 gelas air putih. Siap Mbak Tengku Cici, Mbak Yayen ya. Oke, udah iya. Amalan orang-orang yang haid ketika malam nisfu Sya'ban. Jadi hari ini kan malam ini nisfu Sya'ban terus nih guys kita bahasnya ya udah deh. Jadi malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Itu wanita haid itu boleh melakukan sholawat ya. Sholawat karena sholawat itu turun ya, perintah sholawat turun pada malam nisfu Sya'ban. Jadi entah sholawat adrik nih, munjiat, nariyat, tibir kulub, kemudian sholawat Jibril, pokoknya bebas ya. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad doang, nggak apa-apa ya. Perbanyak aja, duduk tenang sholawat wanita haid ya. Kemudian selanjutnya adalah wanita haid boleh istighfar banyak-banyak karena pada malam ini malaikat itu Allah akan men-zoom out ya. Allah itu akan ngelihat ibadah orang-orang yang beribadah di malam ini. Perbanyak istighfar dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian perbanyak muhasabah diri, ingat kekurangan dan kesalahan diri, dan kalau bisa baca doa ampunan ya guys. Apa doa ampunan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah,
Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, itu amalan wanita haid. Sepertiga malam nggak apa-apa, mau tidur nggak apa-apa kok teman-teman ya. Tapi aku punya kabar baik sih buat teman-teman yang haid dan baper, sedih karena lagi haid nggak bisa melakukan sholat nanti malam atau misalnya puasa besok. Itu berita baiknya dari kejadian sejarah dari Sayyidatina Aisyah ketika beliau ingin haji bersama baginda Nabi, lalu beliau haid di tengah jalan, lalu beliau menangis, sepertinya menangisnya teman-teman di hari ini ya. Dan kemudian baginda Nabi berkata, jangan kau menangis, pahalamu udah sama seperti pahala haji gitu ya. Karena haidmu bukan datang dari kamu, tapi itu qadarullah, adalah dari Allah Azza wa Jalla. Oke, gitu ya. Kasih aku waktu 2 menit, aku mau ingatkan lagi amalan nanti malam. Yang pertama, nanti malam teman-teman perbanyak sholat sunnah. Itu adalah dalil jelas memperbanyak sholat sunnah di tengah malam ya. Sepertiga malam boleh, mau tidur juga boleh ya. Nah teman-teman lakukan, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian salam kanan, salam kiri, lalu nggak perlu wudhu lagi, lakukan sholat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri lagi, sengaja aku sholat sunat hajat misalnya, sunnah atasku karena Allah ya. Jadi sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat. Jadi diperbanyak aja, nggak harus sih ini nama sholatnya, cuman kan ini macam rekomendasi aja ya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak melakukan sholat sunat tahajud. Tahajud tuh kalau mau lebih banyak bisa 8 rakaat, 2 suratnya bebas, nggak jadi masalah ya. Kemudian teman-teman lakukan yang namanya sholat witir ya. Pokoknya guys, nanti malam banyakkan sholat sunnah. Mau teman-teman sholat taubat aja nggak apa-apa, atau sholat tahajud aja langsung 8 rakaat nggak ada masalah ya. Nah jadi nanti malam itu adalah banyakkan sholat sunnah karena nanti malam nisfu Sya'ban. Oke. Kemudian yang kedua, nanti setelah teman-teman sholat, kan ceritanya teman-teman udah selesai sholat nih gitu kan. Nanti setiap sholat atau selesaikan aja dulu, teman-teman perbanyak istighfar. Ingat malam ini insya Allah kalau bisa sepertiga malam ya, waktu yang paling afdol untuk sholatnya gitu ya. Teman-teman boleh berbanyak istighfar atau bersolawat. Solawat itu bagus ya teman-teman ya. Sholat itu bagus, sholat apa aja nggak ada masalah ya, sholat apa aja nggak ada masalah. Istighfar, sholawat, dan jangan lupa lakukan doa amalan mohon ampunan yang tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Setelah selesai sholat isya bisa, tengah malam lebih bagus ya. Oke. Nah ini dia dibaca ya. Yang buat haid nanti aku jelaskan ulang ya. Bentar ya. Dah, jadi nanti malam teman-teman lakukan sholat sunnah ya. Yang haid nanti ya aku jelaskan ulang ya. Oke. Nah dah ya nanti ya. Terus yang kedua adalah kalau teman-teman mau ya, yang lagi haid sebentar lagi aku jelasin ya. Kalau teman-teman mau juga baca Yasin nanti malam 3 kali ya. Habis maghrib menjelang isya atau tengah malam juga nggak apa-apa ya. Habis maghrib menjelang isya, Yasin yang pertama doakan supaya kita usia panjang dan berkah ya. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh doakan Yasin. Nanti kan sebelum baca Yasin itu doa, ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkahlah usia saya, kayak gitulah ya doanya ya. Kemudian barulah teman-teman baca Yasin. Nah selesai Yasin tuh gitu ya, setelah selesai Yasin nanti doa lagi, ya Allah kayak gitu kan ya. Saya baca Yasin, dengan Yasin ini banyaklah rezeki saya, berkah. Yasin yang pertama doakan supaya panjang umur. Yasin yang kedua supaya rezeki berkah. Yang ketiga adalah doakan supaya kita macam punya mati dalam keadaan husnul khotimah. Benar Mbak, jadi berdoa dulu sebelum baca Yasin. Doa itu namanya adalah doa itu namanya wasilah ya. Jadi habis maghrib menjelang isya itu cukup kok. Yasin itu cuma 15 menit guys. Ya kan, habis maghrib menjelang isya baca Yasin, lalu atau tengah malam juga nggak apa-apa. Nanti sholatnya lebih bagus tengah malam ya.
Ya, doa dulu sebelum baca ya. Itu namanya wasilah ya. Nanti perbanyak sholatnya di tengah malam. Sholawat dan istighfar. Apa Mbak Ani? Ustazah sapa aku ya Allah. Pakai nangis pula pengen disapa ya. Siap Mbak Anik ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya Allah, saya keliru niat puasa semalam. Apakah tetap sah puasanya? Apa niatnya Mbak? Kemarin Yaumul Bid, hari ini Yaumul Bid ya. Besok nisfu Syaban ya. Oke, gitu. Mau nggak usah tamat tahlil, nggak harus sama tahlil. Yasin aja cukup. Dah, clear sampai sini. Aku mau pergi ke wanita haid nih. Clear ya? Oke. Udah clear ya, paham ya? Jadi baca Yasin 3 kali, usia lebih panjang doakan yang pertama, Yasin kedua rezeki berkah berlimpah, Yasin yang ketiga mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudi mantap ya. Oke ya, aku jelaskan puasa besok, puasa hari ini aku jelaskan. Kita pelan-pelan dulu ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas itu. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita akan live terus, kita ceramah. Teman-teman bisa hadir di live aku. Dan di video hampir semua pertanyaan teman-teman udah ada. Karena udah ada 4.000 video yang aku buat di video aku. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke, yuk kita ke amalan wanita haid ya. Wah, Yasin boleh dicicil habis maghrib 1, tengah malam 1, sebelum subuh 1. Enggak apa-apa. Ya, yuk kita lanjut ke amalan wanita haid ya. Oke, Yasin aja cukup, nggak usah sama tahlil, nggak apa-apa ya Mbak. Oke, setelah ini aku jelaskan puasa ya. Oke, sekarang kita ke wanita haid ya. Nah, bagi teman-teman yang haid gitu ya, bagi teman-teman yang haid, teman-teman boleh melakukan amalan di malam nanti. Yang pertama, boleh memperbanyak sholawat ya, bentang aja sejadahnya atau duduk di kursi ya kan. Teman-teman baca sholawat adrikni boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat nariyat tibul kulib bebas. Kenapa? Karena perintah sholawat pertama itu turun pada bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Ya, puasa nanti aku jelaskan ya. Sholawat wanita haid dulu. Yang kedua adalah wanita haid perbanyak istighfar ya. Kemudian yang ketiga, wanita haid boleh tetap membaca doa tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak kan baca. Ya banyak-banyak kan mau 10, 20, 100 bebas ya. Sholawat bebas. Mau berapa kali sanggup teman-teman aja ya. Sholawat, istighfar, baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kemudian berdoa dan ingat kekurangan diri. 5 itu cukup lah. Mantap lah itu ya. Dan ada kabar baik buat teman-teman yang haid. Mengacu kepada sirah atau sejarah dari baginda Nabi dan istrinya Aisyah gitu ya. Aisyah itu pernah berangkat haji dan di tengah jalan haid. Nangis dia. Seperti nangisnya teman-teman hari ini gitu. Aduh aku haid, orang heboh puasa, orang heboh sholat, aku haid. Apa kata Rasulullah? Jangan kau bersedih. Karena pahalamu udah sama dengan pahala haji. Kenapa? Karena haidmu bukan dari engkau. Haidmu datang karena kehendak Allah. So, bagi teman-teman yang pengen puasa tapi nggak bisa, terus baper, ya nggak usah, nggak apa-apa. Insya Allah sudah dapat pahala puasa seperti kejadiannya Sayyidatina Aisyah ya. Kita berbaik sangka kepada Allah. Oke. Dah, ya Mbak Resha, Mbak Rupa. Nah, untuk baca Yasin tuh boleh nggak sih? Nah, jujur Li, ada 2 pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan boleh baca Yasin asal jangan menyentuh Al-Quran. Ya, Quran yang ada terjemahan atau ada yang di handphone. Ya, asal jangan nyentuh aja. Ada pendapat yang mengatakan nggak boleh sama sekali. Nah, teman-teman tim yang mana? Banyak kok yang tim boleh membaca tanpa menyentuh, macam guru ngaji. Itu kan dia mengingatkan guru MDA, itu kan dia pakai sapu tangan, ya dia sambil ngajar anaknya mengaji gitu ya. Boleh membaca tanpa menyentuh. Ada tim yang berkata demikian. Ada yang mengatakan tak boleh sama sekali. Teman-teman terserah mau ikut pendapat ulama yang mana. Oke, paham ya? Dah. Apalagi? Oke, jangan di-share-nya di TikTok ya Mbak Luzakia, di WhatsApp aja mungkin boleh atau WhatsApp status atau di grup itu boleh ya. Oke, selanjutnya. Tadi apa? Puasa sunnah? Ya, jadi berapa hari puasanya? Maaf aku belajar, nggak apa-apa Mbak. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi gini, sebenarnya kemarin itu kita udah puasa Yaumul Bid, hari Rabu. Ya, kemarin udah baca Yaumul Bid, ya WA status bagus ya.
Yaumul Bid di hari Rabu kan. Hari ini teman-teman kita Yaumul Bid juga ini hari Kamis nih. Nah, oke, yang belum ngerti belum paham, kalau teman-teman belum makan dari tadi pagi bisa niat puasa. Tapi kalau udah terlanjur nggak puasa nggak apa-apa. Besok aja puasa Yaumul Bid ya. Besok aja puasa maaf. Besok aja puasa nisfu Sya'ban. Tapi teman-teman fokus ya. Hari Jumat puasa sendiri itu nggak dianjurkan guys. Puasa sendiri itu nggak dianjurkan ya. Maksudnya Jumat sendiri doang. Jadi Jumat itu gandengkan dengan Kamis, gandengkan dengan Sabtu. Dia sendiri nggak boleh karena itu hari lebarannya orang Islam. Lebaran mingguan. Jadi kalau teman-teman puasa Yaumul Bid hari ini, besok puasa nisfu Sya'ban aman. Berarti teman-teman udah gandengkan besok nisfu Sya'ban dengan Yaumul Bid hari ini. Tapi kalau teman-teman gak puasa kemarin dan hari ini, maka teman-teman puasa Jumat dan Sabtu. Sabtu niatkan puasa qadha. Oke, qadha oke. Coba Sabtu boleh ya. Clear sampai sini? Selanjutnya sedikit lagi. Puasa qadha masih bisa gak sih? Setelah aku jelaskan nanti kenapa nggak bisa Jumat sendiri. Puasa qadha masih bisa nggak sih setelah nisfu Sya'ban? Qadha masih bisa sampai hari Syak. Syak itu sehari menjelang Ramadan. Itu adalah jadwal haram berpuasa. Puasa sunnah masih boleh nggak sih setelah bulan Sya'ban? Setelah nisfu Sya'ban? Dalam hadis ada larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi itu untuk orang-orang yang jarang berpuasa sunnah. Untuk orang-orang yang terbiasa puasa Daud, dia udah terbiasa Senin Kamis, dia udah terbiasa puasa Yaumul Bid, dia masih bisa berpuasa sunnah sampai sehari menjelang Ramadan. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan diperkuat oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi menyatakan tidak ada larangan secara tegas ya. Jadi boleh aja ya. Justru teman-teman sangat dianjurkan lanjut. Yang puasa Daud gas aja. Nggak usah direm ya sampai sehari menjelang Ramadan. Oke. Dah, tadi ada yang nanya, bisa dijelaskan nggak Ustazah kenapa puasa Jumat sendiri nggak boleh? Jadi ada beberapa jadwal puasa yang nggak dibolehkan. 1, Lebaran Idul Fitri. 2, Lebaran Idul Adha, ya kan? Nah, kan nggak boleh kan? Yang ketiga, hari Tasyrik, 11, 12, 13 Hijriah. Makanya teman-teman follow akun aja. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kalau ketemu hari-hari ini aku ingatkan, jangan puasa. Besok jadwal haram puasa ya. 11, 12, 13 Hijriah ya. Kemudian adalah hari Syak. Syak itu sehari menjelang Ramadan ya, itu sudah haram berpuasa ya. Kemudian nanti aku ingatkan, besok hari Syak yang udah puasa Daud rem cakram ya, jangan puasa lagi. Haram itu nggak boleh. Kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri ya, kecuali puasa Daud dan puasa qadha. Jadi dia harus digandeng. Kenapa? Karena Jumat itu jadwal lebarannya orang Islam ya, lebaran mingguan. Paham ya? Hari ini niat qadha boleh, nggak ada masalah ya. Hari ini boleh puasa sunnah, puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa nisfu Sya'ban ya. Oke ya, besok puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, maaf Ustazah baru gabung dan saya masih belajar. Jadi puasa nisfu Sya'ban berapa hari? Puasa nisfu Sya'ban cuman besok doang ya. Besok doang ya. Besok puasa nisfu Sya'ban. Malam ini Mbak, hidupkan malam ini malam nisfu Sya'ban. Ini malam Jumat ya. Ini malam nisfu Sya'ban ya. Jadi malam nanti perbanyak ibadah Mbak. Ya, Mbak boleh lakukan sholat sunnah nanti malam. Entah Mbak sholat hajat, Mbak sholat taubat, Mbak sholat wudhu, teman-teman sholat tahajud, sholat witir ya. Nah itu ya. Oke, amalan nisfu Sya'ban ya. Jadi nanti malam itu guys, sepertiga malam teman-teman bangun, ambil wudhu. Ini aku putar lagi. Oke, ambil wudhu, lalu kemudian lakukan sholat sunat wudhu, lakukan sholat sunat hajat, lakukan sholat sunat taubat, lakukan sholat sunat tahajud, ya kan? Lakukan sholat witir. Nanti malam lakukan ya, itu ya, nanti malam ya, nggak apa-apa kita muter ya. Nah, sholat sunat wudhu, hajat, taubat, tahajud, witir. Selain witir,
semuanya ini kan kayak sholat subuh aja kan. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja kayak gitu kan. Nah itu sepertiga malam boleh ya. Oke, gitu ya. Ini buat yang baru mampir. Nanti lain kali aku itu live jam 8:15 pagi dan malam untuk tanya jawab. Biar teman-teman masuk awal bisa dapat banyak ilmu ya. Kemudian apalagi ceramah-ceramahnya aku selalu ada di siang ya. Kemudian nanti malam teman-teman nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali ya. Tengah malam juga nggak apa-apa. Pakai doa lah ya. Jadi sholat tadi tuh pakai doa lah setelahnya ya. Nah baca Yasin 3 kali. Yasinnya wanita haid gimana? Nanti aku jelaskan lagi ya. Yasin 3 kali. Dari maghrib menjelang isya nanti atau tengah malam. Nggak apa-apa ya. Jadi sholat tadi guys. Sholat aja perbanyak sholat sunnah guys. Sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Bisa 8 rakaat tuh tahajud ya kan. Lalu kemudian sholat witir. Boleh pakai doa? Ya bagus. Doa lah banyak-banyak ya kan. Boleh pakai zikir? Boleh. Bebas aja ya. Nah saran aku sih teman-teman setelah melakukan sholat-sholat tadi, teman-teman kan ujungnya sholat witir kan, atau ujungnya sholat tahajud. Kalau nggak witir nggak apa-apa, tutup dengan perbanyak sholawat kayak gitu caranya. Tutup dengan perbanyak istighfar, tutup dengan perbanyak membaca doa Sya'ban ya. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu aja lebih gampang guys. Biar teman-teman nggak bingung-bingung. Jadi kan kayak gini nih tengah malam nanti kan ceritanya kan gitu kan. Nah kita bangun nih. Sebentar ya. Oke sebentar ya. Oke, bentar ya, pelan-pelan ya. Jadi nanti malam tuh kan bangun tuh atau mau tidur lah jam 10, jam 11 ya. Lalu kemudian sholat wudhu, taubat, hajat, tahiyatul masjid, sholat witir. Lalu kemudian teman-teman selesai itu, lalu teman-teman langsung banyakkan sholawat. Sholawat sangat dianjurkan loh. Sholawat itu adalah perintah sholawat turun pada bulan Sya'ban. Sejak awal Sya'ban dulu udah aku ingatkan perbanyak sholawat, istighfar ya. Istighfar lalu kemudian baca doa itu Sya'ban. Screenshot aja tuh. Ya tuh doa Sya'ban itu sayang nggak dibaca loh. Dihafal ini Allahumma ya Allah innaka sesungguhnya engkau afuun maha pemaaf tuhibbul afwa mencintai maaf fa'fu anni maka maafkan kami. Oke? Nah kemudian nanti habis maghrib menjelang isya atau nanti tengah malam boleh teman-teman baca Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Yasin pertama sebelum baca Yasin berdoa ya. Ya Allah saya baca Yasin dengan Yasin ini lapanglah panjanglah usiaku berkahkan. Jadi Yasin yang pertama untuk panjang usia. Pelan-pelan Ustazah. Oke. Nah, nanti setelah selesai Yasin itu yang pertama, Yasin yang kedua. Yasin yang kedua baca lagi ya. Baca lagi ya Allah sehatkan badanku, lapangkan rezekiku dan berkahkan. Yasin yang ketiga untuk husnul khotimah. Semua udah ada di video hari ini. Semua amalan malam nisfu Sya'ban akan aku terbitkan hari ini. Lihat semua video aku hari ini. Oke? Dah, apa tadi Yasin pertama untuk panjang usia. Yasin yang kedua sehat rezeki yang banyak. Yasin yang ketiga adalah supaya mati dalam keadaan syahid. Clear ya? Lalu bagaimana dengan wanita haid ya? Wanita haid boleh sholawat, istighfar, berzikir, ingat kekurangan diri ya. Boleh baca doa Sya'ban ya. Baca Yasin boleh dijeda sampai subuh besok ya. Dari habis maghrib sampai besok subuh ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, oke. Dan hari ini kita puasa Yaumul Bid. Besok kita puasa nisfu Sya'ban ya. Oke ya, teman-teman ya. Besok kita puasa nisfu Sya'ban ya. Oke ya. Nah, gitu ya. Besok puasa nisfu Sya'ban. Oke, untuk teman-teman yang masih ada kodo, masih bisa mengkodo sampai sehari menjelang Ramadan.
Untuk teman-teman yang setelah nisfu Sya'ban nanti masih pengen puasa sunnah masih bisa. Khusus untuk orang-orang yang masih yang rajin puasa, dia masih bisa berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Niatnya gimana? Niat besok. Coba bantu catetin ya, nanti aku sematin. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Ya, besok puasa nisfu Sya'ban. Iya, Daud gas aja, nggak usah pusing. Oke. Doa Sya'bannya terserah mau berapa kali, aman aja ya, sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Tuh ya. Sengaja aku puasa nisfu Sya'ban. Ya, sunnah atasku karena Allah. Nanti malam udah bisa niat. Ya, pakai sahur bagus, nggak sahur juga nggak apa-apa. Ya, tapi sayang kalau nggak sahur ya. Oke, iya. Besok puasa nisfu Sya'ban ya. Teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan ikut live-live-nya aku ya. Nah, kemudian semua yang aku cakap sekarang akan landing di video aku hari ini. Bahkan amalan nisfu Sya'ban udah terbit tadi videonya sebelum aku live. Bisa lihat ya, udah 3.000 video. Teman-teman bisa nikmati ya. Siap Mbak Khofi ya. Ustazah, sebentar ya. Baca yasinnya niatkan buat orang lain boleh, bukan diniatkan, didoakan. Jadi didoakan macam ini ya guys. Ya Allah, saya baca yasin, dengan baca yasin ini panjang umurku, panjang umur bapakku, panjang umur temanku ya. Sehatkan badan kami, jauhkan saya dari kefakiran, berikan, itu boleh, nggak ada masalah ya. Iya. Kalau hari ini masih Yaumul Bid ya. Oke, saya haid. Amalan apa yang bisa dikerjakan maghrib nanti? Wanita haid boleh nanti malam sholawat, banyakkan sholawat, ya. Kemudian Mbak boleh banyakkan berzikir, ya. Kemudian Mbak bisa banyakkan berdoa, ya. Kemudian ingat-ingat kekurangan diri atau muhasabah diri, dan jangan lupa baca doa ampunan karena pada malam ini dosa kita semua akan Allah ampunkan. Jadi perbanyak istighfar. Doa ampunan sudah sering aku sampaikan, coba bantu tulis lagi untuk teman-teman yang baru mampir. Allahumma, nanti screenshot aja, baca aja handphonenya itu ya, asal jangan fokus ke mukaku ya kan. Baca aja Allahumma innaka afuwun tuhibbun, nanti pelan-pelan dihafal karena nanti Lailatul Qadar itu adalah doa itu juga perlu. Ntar kita tunggu dulu teman kita nulis ya, ini dia. Allahumma innaka afuun. Terbang dia guys. Allahumma, mana dia? Terbang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Iya, Masya Allah ya. Oke, gitu ya. Nah, doa ampunan Sya'ban ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Screenshot aja ya. Ustazah, sedekah subuhnya pas malam nisfu Sya'ban. Sedekah subuh tetap subuh ya. Tetap subuh besok ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk baca Yasin 3 kali itu dipopulerkan oleh Imam Syafi'i dan sunnah takriri ya. Istihadah apa boleh berpuasa? Kalau istihadah ya boleh. Haid ya nggak boleh. Oke, Ustazah, hutang puasa, oke, bagus ya. Hutang puasa belum dibayar. Boleh nggak saya membayar hutang setelah nisfu Sya'ban? Perhatikan, untuk qada puasa masih bisa setelah nisfu Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan. Kalau udah sehari menjelang Ramadan udah nggak boleh lagi ya. Tapi untuk puasa sunnah, bagi teman-teman yang udah berpuasa, pernah berpuasa sebelumnya, ya, pernah berpuasa sebelumnya kayak gitu ya, udah sering berpuasa sunnah, masih bisa berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, itu udah bisa, masih boleh. Tapi sampai sehari menjelang Ramadan aja ya, sehari menjelang Ramadan aja ya. Oke, teman-teman gak usah khawatir. Bagi yang bingung-bingung, waduh aku baru masuk live Ustazah nih, tadi ini pada ngomongin apa, aku lagi haid amalannya apa gitu ya. Nah yang ketinggalan live ini gak apa-apa, hari ini aku akan buat semua video tentang pertanyaan teman-teman.
Nggak usah khawatir, di video ada ya. Dan ini pun akan kita download, kita akan upload ke channel YouTube kita. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi nanti tetap ada di video ya. Oke, sholat nisfu Sya'ban gak ada mbak. Yang ada memperbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban ya. Oke, baca Yasin 3 kali dari maghrib menjelang Isya, boleh dicicil sampai azan subuh besok ya. Oke, paham ya? Nah, doa ampunan nisfu Sya'ban sebenarnya guys, ampunan nisfu Sya'ban itu udah aku kampanyekan sejak awal Sya'ban. Bisa dibaca 3 kali setiap habis sholat itu. Nah, tapi kalau nanti malam lebih banyak aja dan boleh kok diteruskan terus sampai kapan-kapan ya. Oke, cuman kan itu doa ampunan kan. Oke, gitu ya. Ustazah, iya apa? Apakah hari Jumat besok dibolehkan puasa nisfu Sya'ban? Benar, besok adalah puasa nisfu Sya'ban ya. Teman-teman yang baru mampir nanti bisa hadir ke kanal aku ini jam 5:15 ya, pagi dan malam kita tanya jawab ya. Nah, atau ikuti ceramah-ceramahnya aku, atau juga kita punya TikTok, itu banyak kali video kita, udah 4.000-an video. Dinikmati, insya Allah semua pertanyaan teman-teman itu kita upload ada di video ya. Jadi untuk menghindari kebingungan ya. Oke, Ustazah, iya. Bagaimana apa siap? Oke, Ustazah, sholat tasbih habis Isya nanti boleh. Siap Mbak Bunda, Mbak Karlina ya. Ustazah, kalau hari ini puasa, mana dia tadi? Kalau hari ini nggak puasa, besok boleh nggak puasa nisfu Sya'ban? Jadi besok itu kan Jumat ya. Besok itu Jumat, tidak dianjurkan Jumat sendiri. Kalau teman-teman mau puasa nisfu Sya'ban doang besok, teman-teman boleh nanti Sabtu juga puasa untuk menemani hari Jumatnya ya. Menemani hari Jumatnya semacam karena Jumat nggak boleh sendiri ya. Oke, Ustazah, iya bisa. Allahumma innaka afuwun karim, ya memang itu dia. Oke ya. Nah, sholawatnya apa aja? Bebas teman-teman. Boleh sholawat adrikni, munjiat, nariyat, sholawat biasa juga nggak apa-apa ya. Zikir nisfu Sya'ban boleh dibaca setelah sholat sunnah, bebas teman-teman ya. Bebas, mau dibaca setelah sholat sunnah, mau dibaca, bebas aja. Nggak jadi masalah ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat juga boleh ya. Oke, malam jam 8:20 kayak gitu ya teman-teman, seperti biasa. Kita nggak pernah libur ya pagi malam ya, insya Allah. Tapi kalau ceramah-ceramahnya aku ada di siang-siang ya, setiap hari ya. Walaupun ceramah udah mau tutup, udah mau masuk Ramadan. Salam kenal buat teman-teman yang baru mampir ya. Oke, Ustazah, iya amalan setelah ya gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, doa ampunan dibaca setelah sholat fardu boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu dibaca 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kalau puasa cuman besok Jumat jangan. Kalau teman-teman nggak puasa hari ini, teman-teman bisa puasa besok nisfu Sya'ban gandeng dengan Sabtu puasa Daud ya. Iya, oke ya. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya, amalan malam nanti ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca Yasin nggak? Nah, untuk wanita haid ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh baca asal jangan menyentuh. Ada yang mengatakan nggak boleh sama sekali. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Nah, teman-teman terserah mau pilih yang mana. Oke. Sedekah di malam nisfu Sya'ban itu bagus ya teman-teman ya. Oke. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tadi teman-teman bisa baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Kalau membaca doa, kan doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan doa kita mustajab teman-teman ya. Nah itu boleh diganti-ganti doanya guys ya. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti sholat asar pengen anak soleh ya. Pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Jadi sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab itu. Ya, sebelum at-tahiyatul sujud ya. Allahumma, boleh baca doa-doa yang lain. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Clear ya. Sekarang Daud, besok Sya'ban, besoknya Daud lagi boleh, nggak ada masalah ya.
Oke, aman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku terus dan live-live terbaru dari aku. Kenapa Jumat nggak boleh sendiri? Karena dia jadwal ibadahnya orang Islam. Ada beberapa jadwal puasa yang tidak dibolehkan. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, sehari menjelang Ramadan, hari Syak, Jumat sendiri, Sabtu sendiri, dan puasa sepanjang tahun. Ustazah, iya apa? Iya doa nisfu Sya'ban ya. Ingat ya nanti malam insya Allah Mbak Yayan, Mbak Nuraini, thank you semuanya ya. Jazakumullah ya. Semua dosa-dosa kita akan diampunkan. Ustazah saya lagi mah nggak bisa puasa. Nggak apa-apa. Teman-teman yang sakit mah nggak bisa berpuasa, nggak apa-apa. Lakukan aja, hidupkan amalan nanti malam seperti yang tadi aku jelaskan. Dan kalau teman-teman punya sakit mah, coba ikutin gaya teman-teman kita yang udah ribuan itu, yang udah rame, ikhtiar dengan madu akasia. Harapan aku Ramadan bisa puasa walaupun sakit mah ya. Ya teman-teman hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, boleh ke madu akasia. Coba aja diminum tiap hari yang aku spill itu. Nah udah banyak yang terbantu ya.